Memasuki minggu pertama Ramadan, tim Pamorkris Polres Batu terus melaksanakan patroli penegakan protokol kesehatan sekaligus menjaga Kamtibmas di lingkungan masyarakat yang difokuskan ke berbagai tempat yang banyak dikunjungi masyarakat seperti pusat perbelanjaan, kawasan wisata, dan tempat keramaian lainnya. Kegiatan patroli tim Pamorkris terus dilaksanakan pada bulan Ramadan. Tim gabungan yang terdiri dari personil Polres Batu ini, Satpol PP dan Dinas Perhubungan Kota Batu. Tim Pamorkris ini melaksanakan patroli penegakan protokol kesehatan sekaligus menjaga Kamtibnas di lingkungan masyarakat dengan mengunjungi ke berbagai tempat keramaian untuk mengingatkan, menghimbau, dan memastikan protokol kesehatan masih diterapkan. Tim Pamorkris yang dipimpin oleh Ibtu Rudi mendatangi lokasi sentra bunga di kawasan Jalan Raya Sidomulyo, Kota Batu. Tim Pamorkris berdialog dengan pegawai dan juga pengunjung agar tetap menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah persebaran COVID-19 terjadi kembali. Dalam melaksanakan patroli penerapan protokol kesehatan, tim Pamorkris lebih mengutamakan sikap humanis karena warga masyarakat masih terlihat ada yang tetap memakai masker maupun yang tidak. Menurut Ibtu Rudi, pada Pamorkris Polres Batu menjelaskan pada kegiatan patroli ini personil gabungan mendatangi berbagai pusat keramaian, perbelanjaan, fasilitas umum untuk terus menghimbau dan mengingatkan warga agar tetap menerapkan protokol kesehatan. Tim Pamorkris memberikan masker kepada warga yang tidak menggunakan masker. Sementara itu pada jelang akhir pekan kondisi jalan di pintu masuk ke pusat Kota Batu, Jalan Dewi Sartika atas terlihat ramai lancar. Untuk kegiatan hari ini kita menyasar untuk tetap menjaga prokes dalam arti masyarakat supaya tidak lalai, tidak lengah dalam hal menjaga kesehatannya dalam situasi pandemi ini. Harapan saya di menjelang hari raya ini, bulan Ramadan ini, untuk tingkat kepatuhan meningkat. Tapi ada sanksi Pak ya? Himbauan aja Pak ya? Tetap himbauan aja. Kemana aja? Berapa titik hari ini Pak? Sementara nanti hari ini kita tadi udah dari Baloga, Ya. nanti mungkin ke Pasar Batu, juga ini ke tempat-tempat wisata yang jelas. Bisa mudik tapi tetap harus booster. Dan tetap jaga kesehatan supaya keluarga kita sehat semua, jauh dari segala macam penyakit. Iwan Hikmawan melaporkan. Dinas Kesehatan Kota Malang terus gencar melakukan vaksinasi bagi masyarakat. Meski di bulan puasa, vaksinasi bagi masyarakat tetap dilakukan. Dinas Kesehatan juga tengah berkoordinasi dengan sentra vaksin untuk menggelar vaksinasi pada malam hari. Pemberian vaksinasi bagi masyarakat selama Ramadan atau bulan puasa terus dilakukan. Melalui fasilitas kesehatan, klinik, puskesmas, dan gerai vaksin, pemberian vaksinasi bagi masyarakat yang ingin mendapatkan vaksinasi terus dilayani. Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang Dr. Husnul Mu'arif mengatakan, vaksinasi selama Ramadan masih dilaksanakan sesuai jadwal yang ada di fasilitas kesehatan selama jam kerja dan di hari kerja. Selain vaksin di jam dan hari kerja selama Ramadan, Dinas Kesehatan Kota Malang saat ini tengah berkoordinasi dengan sentra vaksin di Kota Malang untuk membuka layanan vaksinasi pada sore dan malam hari. Hal ini dilakukan untuk memberikan vaksinasi bagi masyarakat yang melaksanakan ibadah puasa dan tidak bisa menerima vaksin pada siang hari atau di saat puasa. Sementara terkait ketersediaan stok vaksin di Kota Malang, Dr. Husnul Mu'arif mengatakan, untuk stok vaksin sudah disebar ke vaskes dan gerai vaksin yang ada di Kota Malang. Saat ini Dinas Kesehatan juga telah mengajukan penambahan dosis vaksin ke Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Permohonan vaksin ke Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, yakni vaksin jenis AstraZeneca sebanyak 8.000 dosis. Vaksin selama bulan Ramadan masih tetap dilaksanakan, ya, sesuai dengan jadwal yang sudah ada di vaskes, klinik, rumah sakit maupun puskesmas, ya, di jam kerja dan hari kerja. Infonya vaksin setelah tarawih gimana? Itu masih dibicarakan ya dengan sentra vaksinasi, terutama yang ada di Polkesma untuk bisa membuka vaksinasi di sore hari atau di malam hari, menyikapi, memberikan pilihan kepada masyarakat yang punya keyakinan kalau selama puasa itu tidak bisa divaksin. Untuk stok sendiri, Dokter? Ya, Stok vaksin sendiri? Stok vaksinnya insya Allah sudah kita sebar, kita distribusikan ke vaskes,
juga ke Polkesma. Ini kita menunggu vaksin booster yang AstraZeneca yang sudah kita sampaikan permohonannya ke provinsi. Berapa dok? Kemarin hampir sekitar 8.000 ya dosis. Simon Alfredo melaporkan. Menjelang akhir pekan, jumlah penumpang angkutan umum di Terminal Kota Batu terus menurun. Jumlah armada yang beroperasi juga berkurang dan diperkirakan pada pertengahan Ramadan sampai mendekati Idul Fitri, biasanya akan mulai ada penumpang kembali. Beginilah yang terlihat di Terminal Kota Batu. Angkutan umum jenis mikrolet maupun L300 ke berbagai jurusan baik antar Kota Batu menuju Kota Malang dan Kabupaten Malang masih beroperasi dengan normal di tengah turunnya jumlah penumpang. Saat ini kunjungan wisatawan ke Kota Batu pada 6 hari Ramadan sudah mengalami penyusutan karena masyarakat lebih berkonsentrasi melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Hal ini berdampak pada keberadaan angkutan umum khususnya yang beroperasi di Terminal Kota Batu. Para sopir tetap beroperasi untuk melayani warga masyarakat di bulan Ramadan yang biasanya akan ada peningkatan menjelang Idul Fitri. Menurut Ketua Paguyuban 9 Jalur Terminal Kota Batu menjelaskan, pada bulan puasa, jumlah penumpang semakin berkurang dan bisa lebih dari 50% dibandingkan hari biasa. Dan biasanya akan ada penumpang kembali menjelang Lebaran, terlebih saat ini diperkirakan kunjungan wisata ke Kota Batu setelah Idul Fitri bisa meningkat drastis. Di area Terminal Kota Batu, masih terlihat angkutan umum beroperasi dengan normal untuk semua jurusan. Para sopir angkutan umum mengantri untuk persiapan keberangkatan dan sebagian mikrolet keluar terminal dalam kondisi kosong penumpang serta mencari penumpang di jalan. Selama 1 minggu sangat turun gratis lah. Ya. Kemarin waktu belum puasa masih bisa naik 80% lah, Ya. mau kembali. Setelah ini hancur turun lagi ya. Tapi di transportasi ini eksis, jalur masih eksis supaya tidak mengurangi simpati ke masyarakat. Tapi berhubung seperti ini ya, moga-moga pemerintah peduli. Setiap tahunnya biasanya kita diajak buka bersama dan dikasih parcel. Ini anggota mengharapkan supaya pemerintah untuk ngasih parcel karena melihat kondisi seperti ini. Mungkin setelah Lebaran ini mungkin kurang puasa dapat 20 hari atau 25 hari sudah naik lagi mungkin perkiraan. Untuk armada yang beroperasi saat ini untuk terminal dari 9 jalur berapa ya? Mungkin ya 9 jalur ini masih angka 200-an. Dari total berapa? Dari total 350 unit kendaraan. Berarti sebagian istirahat, Pak? Banyak yang istirahat. Tapi kami utamakan untuk kendaraan ini banyak yang keluarkan supaya dilihat ke terminal eksis semua. Berarti setiap jalur harus ada anunya, Pak ya? Ada armadanya. Iya. Berarti kira-kira 10 hari menjelang Lebaran itu sudah mulai ada peningkatan biasanya? Peningkatan. Saya kira saya lihat mulai pertama sampai sekarang belum ada peningkatan sama sekali. Iya. Ya penumpangnya 1, 2 sampai kosong seperti itu, banyak yang kosong. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Pada bulan Ramadan ini, kunjungan wisatawan ke wisata Petik Apel mengalami penurunan drastis. Jalan Raya Sidomulyo yang biasanya ramai dilintasi bus pariwisata, kini terlihat lengang. Diperkirakan setelah Idul Fitri, kunjungan wisatawan akan mengalami lonjakan. Beginilah yang terlihat di beberapa titik rest area di Kota Batu. Pada menjelang akhir pekan ini, rest area terlihat sepi kunjungan wisatawan. Sangat berbeda dengan jelang akhir pekan sebelum Ramadan. Biasanya, pada Sabtu pagi sampai siang, deretan bis pariwisata berjejer di rest area mengantar wisatawan dan saat ini rest area terlihat lengang dan sepi. Berbeda dengan beberapa hari sebelum puasa, kunjungan wisatawan ke beberapa kebun apel di Kota Batu untuk wisata petik apel terlihat ramai, baik jelang akhir pekan maupun hari-hari biasa, dan menyumbang tambahan pemasukan bagi para sopir mikrolet. Menurut salah seorang penyedia jasa wisata petik apel menjelaskan, pada 6 hari Ramadan terlihat penurunan drastis jumlah kunjungan wisatawan ke petik apel. Dan saat ini, masih tetap ada walaupun sangat jauh di bawah ketika hari biasa. Di lokasi rest area Sidomulyo, terlihat lengang dan sepi. Hanya 1-2 kendaraan pribadi yang datang untuk berwisata petik apel dengan jumlah wisatawan terbatas.
Para penyedia jasa wisata petik apel masih berharap Lebaran nanti kunjungan wisatawan petik apel bisa meningkat tajam mengingat kondisi pandemi yang sudah melandai dan diperkirakan terjadi arus mudik dan balik Lebaran. Gimana Pak untuk jumlah kunjungan ke wisata petik apel saat ini, Pak? Ya lumayan menurun drastis, soalnya kan orang pada puasa. Sedangkan wisata petik apel itu kan makannya sepuasnya itu kan yang dianu. Berapa persen Pak kalau dibandingkan kondisi hari biasa? Kalau Sabtu seperti ini, kalau sebelum puasa berapa? Wah, 75% juga ada. Hilangnya Pak ya? Hilangnya. Tapi tetap masih ada Pak ya, 1-2 ya? Ada. Kalau misalnya satu keluarga. Iya. Ada, ya agak banyak dikit lah. Kalau untuk rombongan bis, ya sudah nggak ada Pak ya. Pak, kira-kira mulai merangkak agak-agak lumayan lagi kapan Pak? Ya habis Lebaran. Oh, habis Lebaran ya? Iya. Oh, saya kira dekat Lebaran. Oh, sudah habis Lebaran Pak ya. Lebaran. Tapi itu kan rutin Pak ya, setiap puasa, setiap Ramadan kan seperti itu Pak ya? Iya, ramenya habis Lebaran. Kalau misalnya hari puasa ya kayak gini. Kayak gini Mas. Jalannya aja sepi. Iya. Apalagi orang wisatanya. Iwan Hikmawan melaporkan. Wali Kota Malang Haji Sutiaji bersama Sekda dan Kepala OPD mengunjungi Masjid Al-Barokah Mulyorejo dalam program Safari Ramadan 1443 Hijriah Pemkot Malang. Dalam kunjungan tersebut, Wali Kota Malang mengajak umat Muslim khususnya jamaah Masjid Al-Barokah untuk meningkatkan keimanan di bulan suci Ramadan. Melalui Safari Ramadan 1443 Hijriah, Wali Kota Malang Haji Sutiaji yang didampingi Sekda Kota Malang Eri Setio Santoso dan sejumlah kepala OPD, Jumat malam berkunjung dan melaksanakan sholat tarawih bersama jamaah Masjid Al-Barokah Mulyorejo Sukun Kota Malang. Kedatangan Wali Kota Malang bersama rombongan ini disambut antusias oleh takmir masjid dan jamaah Masjid Al-Barokah. Wali Kota kemudian melaksanakan sholat Isya serta sholat tarawih bersama jamaah Masjid Al-Barokah. Usai melaksanakan sholat tarawih, Wali Kota Malang bersama Sekda Kota Malang memberikan santunan kepada anak yatim, serta memberikan dana operasional kepada Masjid Al-Barokah yang diterima oleh Ketua Takmir Masjid Al-Barokah Mulyorejo. Usai memberikan santunan kepada anak yatim dan Masjid Al-Barokah, Wali Kota Malang Sutiaji memberikan siraman rohani bagi jamaah Masjid Al-Barokah. Dalam ceramah yang disampaikan, Haji Sutiaji mengajak umat muslim khususnya jamaah Masjid Al-Barokah agar berbondong-bondong mencari berkah di bulan suci Ramadan ini. Ia juga mengajak umat muslim untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala karena akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Selain itu, masyarakat juga diminta untuk selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara selain menyampaikan ceramah kepada jamaah Masjid Al-Barokah, Wali Kota juga menggelar dialog bersama masyarakat, di mana dialog ini untuk menjaring aspirasi masyarakat agar pembangunan di Kota Malang berjalan lancar. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, poso niku mendino setiap tahun ono jenenge poso. Nggih, ada yang namanya 1 bulan oleh Allah Subhanahu wa taala disuruh puasa. Setahun dalam 1 bulan kita diminta untuk berpuasa, berimsak, menahan, menahan. Supaya nopo, supaya awak dhewe iki sering saya sampaikan imbang cintane nang pengiran karo cintane nang donya sing imbang. Kenapa? Karena yang terjadi sering awak dhewe iki sering boten imbang. Lek oleh rezeki gak tau kondo-kondo. Nggih. Bareng duwe ilang mesti kondo-kondo. Nggih napa mboten? Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Persiapan menghadapi kompetisi musim 2022-2023, Arema FC bergerak cepat dengan merekrut 4 pemain baru. 4 pemain baru ini merupakan tahap pertama dari rencana 10 pemain baru yang akan direkrut Arema FC untuk mengarungi laga 1 musim 2022-2023. 4 pemain baru yang direkrut Arema FC diantaranya Evan Dimas, Adam Alis, Gian Zola, dan Andi Krendika Rama.
Keempat pemain ini resmi diperkenalkan sebagai pemain baru Arema FC, persiapan menghadapi kompetisi Liga 1 musim 2022-2023. Masuknya pemain berlabel Timnas akan memberikan warna tersendiri, terutama pada kedalaman skuad tim Arema FC. Keberadaan Evan Dimas dan Adam Alis bakal memperkuat daya gedor lini tengah Singoedan, yang juga akan ditopang dengan permainan agresif Gian Zola. Sementara Andi Rendika Rama bakal bahu-membahu memperkokoh pertahanan Arema FC yang dimotori Sergio Silva. Presiden Arema FC Gilang Widya Permana menyebutkan, setelah memperpanjang kontrak pelatih Arema FC Eduardo Almeida, manajemen bergerak cepat dengan merekrut pemain berlabel Timnas. Direkrutnya keempat pemain ini merupakan permintaan dari pelatih dan supporter Aremania. Direkrutnya 4 pemain baru ini merupakan tahap awal manajemen Arema FC untuk memperkuat skuad tim Singoedan. Meneruskan pelatih dan juga manajemen dengan meneruskan Almeida, jadi kita tetap menggunakan pelatih kita yang lama Almeida, dan beberapa pemain juga 50% komposisi pemain yang lama juga kita pertahankan dan sudah kita kontrak semua. Dan juga kita menambah beberapa pemain-pemain bintang. Persiapan yang cukup matang, ya. Jadi kita siapkan tim Arema ini. Rencana sebelum Lebaran komposisi pemain kita 30 pemain dari Arema udah kita siapkan. 26 adalah pemain senior dan 24 adalah pemain senior dan 6 dari pemain junior Arema yang akan kita naikkan. Evan Dimas, salah satu rekrutan baru Arema FC, mengaku akan bermain secara profesional untuk membawa tim Singoedan menjadi juara pada kompetisi Liga 1 musim depan. Sebelum merekrut 4 pemain baru tersebut, tim Arema FC memperbarui kontrak pemain asing mereka, yakni Adilson Maringa, Sergio Silva, dan Renzi Yamaguchi. Saya juga datang sini bukan untuk sekedar mencari uang, tapi saya datang sini untuk sebagai pemain profesional. Ya, saya dibayar dan saya kerja untuk Arema dan saya harus bermain pakai hati. Meskipun latar belakang saya asli Surabaya, tapi ya saya datang sini harus dengan profesional dan saya harus bermain dengan hati seperti itu. Simon Alfredo melaporkan.